Salam God Lovers, mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Berjalanlah bersama Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Oh Tuhan, Kau layak disembah. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Haleluya, sebab Kau layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Glory bagimu, Kau layak diagungkan. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan merenungkan bersama bagian firman Tuhan dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Baik saudara, kehidupan Ayub itu barang langka di masa ini. Orang saleh, orang jujur, seorang pengusaha yang kaya raya di zamannya. Tapi Ayub tetap menjaga kekudusan bersama dengan keluarga. Apa yang dilakukan? Tiap-tiap pagi dia mengambil waktu bersama keluarga untuk menghadap Tuhan. Apakah ada hal yang tidak berkenan yang sudah dilakukan selama 1 hari itu? Saya rasa bahwa ini hal yang sangat penting dalam seluruh kehidupan kita
sebagai orang percaya. Tiap-tiap hari. Saudara pernah dengar saya ingatkan 4 sehat 5 sempurna. 1 firman Allah. 2 doa. 3 persekutuan. 4 pelayanan. Dan 5 ialah ketaatan. Bagaimana kita hidup? Setiap kali kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Dalam keadaan seperti ini, kalau kita membaca terus, iblis datang. Dan iblis protes kepada Allah. Kenapa Ayub demikian? Dan Allah izinkan iblis untuk menggodai Ayub. Bukan saja menggodai. Kalau kita membaca, saya baca pertama kali ketika saya melayani KKR tahun 75 di Sumatera Selatan. Saya pagi hari saya membaca, saya tinggal di Wisma Pertamina waktu itu. Saya baca ulang lagi, ini benar atau tidak? Kenapa sampai orang yang saleh, orang yang jujur diperlakukan seperti itu? Tapi semuanya berlalu. Apa yang dikatakan Ayub dalam pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak pernah menyerah karena hambatan, karena tantangan, karena cobaan. Dia tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dia percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidupnya. Ini sangat penting bagi Bapak Saudara sekalian. Juga bagi saya, bagaimana kita hidup di dalam kenyataan seperti ada hal-hal yang kadang-kadang kita sulit mengerti. Saya pernah mengalami ketika istri saya sudah di klinik bersalin mau melahirkan, dokter periksa bilang anak itu udah mati dalam kandungan ibu. Tapi saya tetap percaya bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Dipindahkan ke rumah sakit Persahabatan Jakarta Timur. Dokter-dokter yang tadinya ikut menangani, mereka periksa, ternyata sebelum dioperasi diperiksa, anak itu masih hidup. Saya dipanggil, puji Tuhan anaknya masih hidup. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itulah sebabnya dalam hidup sehari-hari, never ever give up. Jangan pernah menyerah. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Dan Tuhan akan bertindak, menyelesaikan pada waktu yang tepat. Kata-kata terakhir sangat penting. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Keyakinan Ayub, iman Ayub. Mari kita belajar. Mari kita juga percaya dan terus berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Kita berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Mau tantangan, mau persoalan, pribadi, keluarga, masyarakat, politik, apalagi menghadapi tantangan pemilu. Kita harus tetap percaya. Saya berdoa dan berharap bahwa tangan Tuhan akan terus menaungi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengalaman Ayub. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang tertulis dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Bahwa kami harus berdiri tegak menghadapi tantangan apapun. Masalah sosial, ekonomi, masalah politik, tantangan-tantangan global maupun lokal. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God's lover, diharapkan
membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.